Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Saputra Kailau, mahasiswa aktif Universitas Nusa Cenana, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 22011400098. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang ada di Indonesia. Perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dan dinamis, seiring dengan evolusi sistem nilai-nilai sosial dan tuntutan zaman. Sejak awal pendirian negara Indonesia hingga saat ini, IPS telah menjadi salah satu komponen integral dalam kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan memiliki pemahaman mendalam tentang aspek-aspek sosial dan budaya dalam konteks Indonesia. Pada tahap awal pendidikan formal di Indonesia, masa kolonial Belanda menciptakan landasan pendidikan yang pertama. Kurikulum pada masa itu lebih memfokuskan pada persiapan tenaga kerja untuk melayani kepentingan kolonial. Namun, setelah perjuangan panjang merebut kemerdekaan, kurikulum di Indonesia berubah secara signifikan. Berikut beberapa kurikulum yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu kurikulum 1975. Kurikulum IPS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1975 dalam bentuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Ini adalah mata pelajaran yang mendasar yang mengeksplorasi nilai-nilai etika dan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia. Yang kedua yaitu kurikulum 1984 atau SBL, Sistem Pendidikan Berwawasan Lingkungan. Kurikulum 1984 dikenal juga sebagai Sistem Pendidikan Berwawasan Lingkungan. Ini merupakan respon terhadap perhatian yang semakin besar akan adanya isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kurikulum ini menekankan pentingnya pendidikan berwawasan lingkungan yang mencakup pemahaman tentang alam dan tantangan lingkungan yang dihadapi. Hal ini mencerminkan kesadaran dan perlunya melestarikan lingkungan alam yang dimilikinya. Kurikulum ini juga mencoba mempersiapkan generasi muda untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam yang ada di Indonesia. Yang berikut yaitu kurikulum 1984, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 1994 memperkenalkan pendekatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum mereka. Pendekatan ini dianggap sebagai langkah progresif karena mengakui keragaman geografis, budaya, sosial di seluruh Indonesia. Ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum IPS sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan siswa mereka. Kurikulum ini juga bertujuan untuk mempromosikan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual. Yang keempat, kurikulum KTSP 2006. Kurikulum 2006 adalah revisi dari KTSP sebelumnya. Meskipun masih mempertahankan konsep KTSP, ada penekanan yang lebih besar pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik atau siswa di berbagai jenjang pendidikan. Ini bertujuan untuk mengukur pencapaian siswa secara lebih konsisten dan terpadu. Kurikulum ini juga memperkenalkan berbagai perubahan dalam struktur dan evaluasi pendidikan tingkat dasar dan menengah, serta memperkenalkan prinsip-prinsip yang lebih berorientasi pada pengembangan karakter. Yang kelima yaitu kurikulum 2013 atau pendekatan saintifik dan keterampilan abad ke-21. Kurikulum 2013 adalah titik balik dalam perkembangan pendidikan IPS di Indonesia. Dalam kurikulum ini, pendidikan IPS mengalami perubahan mendasar. Pemerintah Indonesia mengadopsi pendekatan pembelajaran saintifik dan keterampilan abad ke-21 sebagai fokus utama kurikulum ini. Kurikulum ini juga menekankan pemahaman konsep yang mendalam tentang penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Model pembelajaran berbasis proyek menjadi salah satu metode yang umum digunakan dalam mengajarkan IPS pada kurikulum 2013. Yang berikut yaitu kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, proses pembelajaran IPS dilakukan melalui berbagai kajian yang ada, menganalisis, mengkritisi, mengaplikasikan nilai-nilai yang ada,
Dan yang paling penting dalam kurikulum mereka, peserta didik diarahkan supaya bisa memadukan konsep dasar ilmu pengetahuan sosial melalui prinsip-prinsip belajar yang memerdekakan dan memberikan ruang kebebasan dalam berpikir. Sekian video pembahasan saya tentang perkembangan kurikulum pendidikan IPS yang ada di Indonesia. Perlu diingat bahwa pendidikan IPS di Indonesia telah berkembang mulai dari belum dikenal nama IPS itu sendiri, atau bisa dibilang pendidikan IPS ada sebelum kurikulum pertama diberlakukan. Perbedaannya hanya terdapat pada bobot materi yang disampaikan, baik itu dalam tingkat sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Terima kasih.